Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Epi Yulianti, Eskom MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah testing dan implementasi sistem, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat hadir dalam presentasi online pada siang hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah sistem aplikasi penggajian karyawan berbasis web. Saya Dinda Marlia sebagai moderator, adapun anggota kelompok Dery Kurniawan, Dewa Pura, Muhammad Murtado, Ridan Rinto. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah 1. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan materi hari ini yang mana telah kami susun dari sebelum kami presentasi untuk beberapa hari sebelumnya. Baiknya di sini ada black box. Black box itu merupakan suatu tindakan pengujian yang didasari dari detail pada aplikasi seperti tampilan dan fungsi-fungsi. Black box testing ialah hanya melakukan pengujian dari tampilan luarnya saja atau interface. Next. Di sini ada juga yang namanya white box. White box ini merupakan suatu cara pengujian. Cara pengujian aplikasi dengan memeriksa dan menganalisa kode program secara menyeluruh untuk memastikan valid atau tidak validnya program tersebut yang telah dipersiapkan. Next. Pengujian white box. Pada pengujian white box ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji serta menganalisa kode program apabila nanti terjadinya kesalahan atau tindakannya. Pengujian white box ini dilakukan dengan melihat source kode serta tampilan interface dari sistem aplikasi penggajian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Murtado. Padanya kami persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kegiatan siklus penggajian. 1. Melakukan update file induk pengajian. 2. Perubahan tarif dan pajak. 3. Keabsahan waktu dan data kehadiran informasi. Yang keempat, menyiapkan daftar gaji. Yang kelima, pembayaran daftar gaji. Yang keenam, kalkulasi kompensasi dan pajak perusahaan. Prosedur penggajian. Prosedur pencatatan waktu hadir. 1. Prosedur pembuatan daftar gaji. 2. Prosedur distribusi biaya gaji. Dan yang 3. Prosedur pembayaran gaji. Slide selanjutnya yaitu source kode tampilan login. Bisa dilihat. Next. Slide ini yaitu coding tampilan daftar pegawai. Selanjutnya, codingan tampilan daftar gaji. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Murtado. Berikut adalah tampilan login dari sistem aplikasi penggajian. 1. Langkah pertama, masukkan username admin dan password admin. Jika kita salah memasukkan username dan password, maka tidak bisa melakukan sign in atau login. Berikut, setelah kita melakukan login, akan tampil ke dalam halaman dashboard. Jika kita memasuki username dan password dengan benar dan telah melakukan sign in atau login, maka kita akan masuk ke dalam halaman dashboard tersebut. Berikut adalah ini apa ini namanya? Blackboard ya. Oh, ya. Baiklah, berikut adalah tabel dari tampilan black box. 1. Klik login. Hasil yang diharapkan masuk ke halaman dashboard.
Hasil pengujian sesuai harapan, hasil valid. 2. Klik beranda. Hasil yang diharapkan menampilkan profil admin, hasil pengujian belum sesuai harapan, hasil tidak valid. 3. Klik daftar pegawai. Hasil yang diharapkan menampilkan form input data pegawai, hasil pengujian sesuai harapan, hasil valid. 4. Klik tambah data. Hasil yang diharapkan menampilkan form input data, hasil pengujian sesuai harapan, hasil valid. 5. Klik daftar gaji. Hasil yang diharapkan menampilkan daftar gaji, hasil pengujian sesuai harapan, hasil valid. Klik tambah gaji. Hasil yang diharapkan menampilkan file input gaji pegawai, hasil pengujian belum sesuai harapan, hasil tidak valid. 7. Klik laporan gaji. Hasil yang diharapkan menampilkan laporan gaji pegawai yang telah diinput, hasil pengujian sesuai harapan, hasil valid. 8. Klik laporan pegawai. Hasil yang diharapkan menampilkan laporan pegawai yang telah diinput, hasil pengujian sesuai harapan, hasil valid. 9. Klik logout. Hasil yang diharapkan keluar dari aplikasi, hasil pengujian sesuai harapan, hasil valid. Baiklah, saya akan menjelaskan program web yang telah kami buat pada sistem pengajian PT Bos Besar. Ini adalah tampilan form login. Yang terdapat adalah username dan password. Yang pertama, mari kita isi username. Kedua yaitu kita mengisikan passwordnya. Setelah selesai, mari kita klik sign in. Nah, setelah kita klik sign in, maka akan tampil halaman beranda atau dashboard. Di halaman beranda terdapat dua menu, yaitu ada daftar pegawai dan daftar gaji. Untuk beranda pada pengujian black box tidak valid karena tidak bisa menampilkan profil pada dashboard. Bila kita akan mengklik daftar pegawai. Di dalam menu daftar pegawai terdapat ada edit, hapus, dan tambah data. Untuk kita menambah data, mari kita akan mengklik tambah data. Di dalam daftar gaji kita bisa menambahkan data. Kita mengisikan NIP orang tersebut, nama, tempat tanggal lahir, dan tanggal bulan lahir. Untuk golongan itu 1A, jabatannya wakil direktur bisa dipilih, status menikah, punya anak 1. Bila kita akan menyimpan data tersebut dan berhasil diinput. Setelah itu kita bisa melihat daftar gaji. Di dalam daftar gaji kita bisa menambahkan data. Di sini dalam pengujian black box-nya daftar gaji tidak valid karena tidak bisa diinput. Langsung saja untuk melihat
data yang telah kita isi tadi atau kita input tadi, kita bisa langsung saja mengecek pada laporan pegawai. Nah, di sini kita bisa melihat data yang kita bisa inputkan tadi terdapat di daftar pegawai, di laporan. Dan setelah itu kita bisa melihat laporan gajinya. Baiklah, setelah itu, setelah selesai, maka kita akan logout atau keluar. Logout berhasil. Untuk pengujian logout pada black box, yaitu valid, maka berhasil keluar dari web tersebut. Baiklah, bisa dilanjutkan kepada moderator kami, Lina Marlina. Saya persilakan. Demikianlah pemaparan materi dari rekan saya. Sesi selanjutnya yang akan kita laksanakan adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, pada waktu saya persilakan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Amri Habibilla, NPM 2018-210044. Saya ingin bertanya, dalam paparan tadi terdapat beberapa hal yang tidak valid. Bagaimana cara Anda mengatasi agar hal yang tidak valid itu menjadi valid dan sesuai dengan harapan? Terima kasih. Terima kasih kepada teman yang telah bertanya. Kita buka satu pertanyaan lagi. Ya, baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sarul Hamzah, NPM 2018-210089, yang ingin bertanya, dalam software testing kalian, siklus apa saja yang harus dilewati? Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Yuda Bagaskara, NPM 2018-210038. Yang ingin saya tanyakan adalah jelaskan aturan buat penggajian sesuai di aplikasi Anda. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Saudara Andri akan dijawab oleh Saudara Dery. Kepada Dery, kami persilakan. Baiklah, saya Dery Kurniawan akan menjawab pertanyaan dari Andri. Bagaimana tanggapan kami dalam mengatasi fungsi program yang tidak valid agar dapat berjalan sesuai harapan? Dalam fungsi program yang gagal, kami akan melakukan cross-check serta mengidentifikasi ulang pada shortcode tersebut. Apakah terdapat kesalahan simbol atau error pada sistem ataupun kesalahan kode fungsional dalam form tambah gaji sehingga menimbulkan error pada sistem saat menginput data dalam menampilkan daftar gaji pegawai yang telah diinput. Baiklah, Saudara Amri, apakah sudah dipahami? Saya rasa sudah dipahami. Terima kasih kepada Dery Kurniawan atas jawabannya. Pertanyaan dari Sarul Hamzah. Mengulang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sarul Hamzah. Dalam software testing kami, siklus yang kami lewati yaitu 1. Analisis kebutuhan, yaitu melakukan analisis dari fase SDLC yang dilalui oleh software. 2. Analisis desain, yaitu melakukan analisa bagian parameter software yang dilakukan testing. Yang ketiga, tes desain, yaitu menyempurnakan sedikit testing. Yang keempat, run test, yaitu menjalankan testing dan mencari error atau kesalahan yang ada.
Dan yang terakhir, report test, yaitu memberikan report test kepada developer dan memberikan konklusi apakah software tersebut layak digunakan atau tidak. Apakah Sarul Hamzah sudah jelas? Baik, terima kasih kepada Saudara Murtado atas jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita, yaitu Yuda Bagaskara. Pertanyaannya yaitu jelaskan karakteristik sistem informasi aturan mainnya dalam proses pengolahan pengajian sesuai dengan di aplikasi kami. Sistem pengolahan penggajian memiliki beberapa karakteristik, antara lain volume data yang diproses dengan secara relatif yang sangat besar. Yang kedua, kapasitas penyimpanan data atau database tentu yang menggunakan sangat besar. Dan yang ketiga, kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. Sumber data umumnya internal dan eksternal, dan keluarannya umumnya untuk keperluan internal. Dan yang terakhir yaitu pengolahan data biasa dilakukan periodik harian, mingguan, bulanan, dan lain-lain. Kurasa itu saja sudah cukup untuk menjelaskan karakteristik sistem pengolahan penggajian di aplikasi kami. Apakah saudara Yuda Bagaskara bisa dimengerti? Ya, Saudara Dewa, saya mengerti. Oke, baiklah, terima kasih. Demikianlah presentasi dan sesi tanya jawab yang telah kami lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup sesi presentasi ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.